Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pagi ini? Kita ketemu lagi dalam perkuliahan filsafat ilmu. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang menarik dalam kajian filsafat ilmu, yakni teori kebenaran dan penalaran ilmiah. Sebelum kita melangkah lebih jauh, terlebih dahulu marilah kita melihat capaian pembelajaran dalam pertemuan kali ini. Yang pertama, kita menganalisis teori kebenaran, yakni korespondensi, koherensi, pragmatisme, konsensus, dan performasi. Yang kedua, membentuk penalaran ilmiah, baik induksi, deduksi, abduksi, dan analogi. Dan yang ketiga, kita menghubungkan antara teori dan penalaran ilmiah dalam filsafat ilmu. Dan yang keempat, mampu menerapkan konsep untuk mengkritisi klaim dalam pengetahuan kita sehari-hari. Selanjutnya, pilar pengetahuan ilmiah. Yang pertama ialah kebenaran. Kebenaran sebagai landasan dari setiap klaim yang dianggap sebagai pengetahuan. Penalaran meliputi metode sistematis untuk mencari dan menvalidasi kebenaran. Sedangkan relevansi dari pengetahuan ilmiah dalam kebenaran maupun penalaran adalah mendasari pengambilan keputusan dalam berbagai disiplin ilmu, serta membantu membedakan antara klaim yang didukung oleh bukti atau tidak, klaim ilmiah versus klaim non-ilmiah. Kita masuk pada aspek kebenaran. Secara definisi, kebenaran ialah hasil dari justifikasi dan validasi. Kebenaran bersifat epistemologis, yakni terkait dengan pengetahuan, bukan hanya keberadaan atau kebenaran ontologis. Terdapat banyak atau beragam teori yang menjelaskan tentang apa itu kebenaran dan akan kita bedah. Setiap teori menawarkan kriteria dan justifikasi yang berbeda untuk apa yang disebut dengan kebenaran. Kita masuk pada kebenaran yang pertama atau teori kebenaran korespondensi. Dasar dari teori kebenaran korespondensi ialah sebuah pernyataan dianggap benar jika sesuai dengan fakta nyata. Atau sederhananya, kebenaran adalah kesesuaian antara ide dan realitas. Tokoh-tokoh kunci dalam kebenaran korespondensi ialah Aristoteles, Bertrand Russell, dan lain-lain. Contoh kebenaran korespondensi adalah pernyataan ilmiah yang dapat diverifikasi secara empiris. Seperti saya mengatakan bahwa langit sedang mendung ketika kita melihat ke atas dan mengatakan benar, karena ada awan-awan hitam yang menggumpal. Hanya saja, teori ini mendapat tantangan, termasuk kritikan, pada penerapan hal-hal yang sifatnya abstrak dan aksibilitas realitasnya sangat sulit. Seperti bagaimana kita membenarkan atau mengetahui orang itu adil atau tidak, atau hal-hal yang sifatnya metafisika seperti Tuhan, bagaimana kita bisa mengatakan hal itu benar dalam klaim kebenaran korespondensi yang menjadi kritik paling pedas dari kebenaran korespondensi. Selanjutnya ialah kebenaran koherensi. Dasar dari kebenaran ini mengatakan bahwa sebuah pernyataan dianggap benar jika dia konsisten dengan pernyataan-pernyataan yang lain sebelumnya. Prinsip utama kebenaran adalah keselarasan antara satu ide dengan ide-ide yang lain. Tokoh kunci dari penganut teori koherensi ialah Herbert Berkeley, Spinoza, dan lain sebagainya. Contoh penerapan teori korespondensi dalam matematika
Misalnya 2 tambah 2 sama dengan 4 yang merupakan konsisten dalam sistem matematika. Namun, kebenaran ini juga mendapat kritik. Sebuah sistem yang koheren bisa saja tidak sesuai dengan realitas. Misalnya, 2 tambah 2 sama dengan 4. Tetapi, dalam kenyataannya, 2 HP ditambah 2 meja tidak sama dengan 4. Tapi hasilnya adalah 2 HP dan 2 meja. Selanjutnya adalah kebenaran pragmatisme. Sesuatu disebut benar menurut pragmatisme jika ia berguna dan membawa manfaat praktis. Prinsip utama dari kebenaran pragmatisme adalah kebenaran adalah apa yang berhasil atau berguna. Tokoh kunci seperti Charles Sanders Peirce, John Dewey, dan William James. Contoh dalam penerapan sains, teori-teori dianggap benar jika mampu memprediksi fenomena, mampu bermanfaat bagi seseorang. Kritik, kebenaran ini menjadi relatif dan subjektif, bahkan mengabaikan aspek moral. Karena bisa jadi sesuatu itu berguna bagi seseorang, belum tentu berguna juga bagi orang lain. Selanjutnya kita masuk pada model-model penalaran. Yang pertama adalah penalaran deduktif. Penalaran deduktif adalah proses berpikir dari hal-hal yang umum menuju hal-hal yang spesifik. Karakteristiknya ialah kesimpulan yang dihasilkan dari penalaran deduktif bersifat pasti dan benar. Struktur mempelajari silogisme dengan premis minor, premis mayor, kemudian ditarik kesimpulan. Contohnya, semua manusia mati. Dosen adalah manusia, kesimpulannya dosen pasti mati. Kritik mempertimbangkan keterbatasan penalaran deduksi dalam menghasilkan hal-hal baru. Selanjutnya kita masuk pada kebenaran, maksud saya penalaran ilmiah. Yang kedua, yakni induktif. Dalam penalaran induktif, ia menarik kesimpulan dari hal-hal yang umum berasal dari hal-hal yang khusus. Artinya penalaran induktif merupakan kebalikan dari deduktif. Karakteristiknya, kebenaran yang ditawarkan oleh penalaran induktif bersifat probabilistik dan bukan kepastian. Strukturnya, fakta spesifik mengarah ke kesimpulan yang umum. Contohnya, observasi. Kuda makan rumput. Di satu tempat, kuda makan rumput. Tempat yang kedua, kuda makan rumput. Diulang-ulang sampai berkali-kali. Ternyata kuda makan rumput. Maka diambil kesimpulan, kuda makan rumput. Bukan berasal dari hal yang umum, tapi dari fakta bahwa kuda memang sehari-hari makan rumput. Kritik. Kesimpulannya tidak bisa dijamin 100%, karena kita belum memuji semua kuda yang ada di bumi ini, apakah makan rumput atau tidak. Selanjutnya kita masuk pada pemahaman abduktif. Pemahaman abduktif atau yang disebut dengan the best explanation. Sebuah pola pikir dari fakta mengejutkan ke hipotesis yang masuk akal. Prinsip utamanya, inferensi menuju penjelasan terbaik. Contohnya adalah penemuan Neptunus melalui anomali orbit. Atau ayah saya menggunakan jubah. Setiap yang menggunakan jubah adalah kiai. Kesimpulannya, ayah saya adalah kiai. Walaupun kesimpulan itu faktanya tidak seperti itu, tapi penjelasan yang paling terbaik ialah yang menggunakan jubah adalah kiai. Contoh dalam sehari-hari seperti itu. Kelebihannya mendasari penemuan dan perumusan hipotesis, sering digunakan oleh para detektif. Kekurangannya, kesimpulan bersifat dugaan dan memerlukan pengujian lebih lanjut. Selanjutnya adalah penalaran analogi. Proses berpikir yang menghubungkan sesuatu yang khusus ke sesuatu yang khusus yang lain karena persamaan sebabnya. Prinsipnya, jika X mirip dengan Y dalam beberapa hal, maka mungkin X dan Y mirip dengan hal yang lain. Contohnya seperti kita menyamakan antara
Contoh sederhana misalnya dalam bidang agama. Di zaman Nabi, orang tidak pernah mengeluarkan zakat dalam bentuk beras. Tapi karena di zaman Nabi orang menggunakan gandum, dan di Indonesia orang tidak menggunakan gandum tapi makan beras, maka dianalogikan karena persamaan sebabnya. Sebabnya adalah baik gandum maupun beras merupakan makanan pokok, dan yang kedua sama-sama mengenyangkan. Kelebihan dari penalaran analogi adalah membantu menjelaskan konsep yang sulit dan merumuskan hipotesis. Kekurangannya, kesimpulan mungkin tidak akurat karena kemiripan tidak menjamin kesamaan. Bahkan kemiripan diambil dari hal-hal yang spesifik menuju hal-hal yang spesifik lainnya. Dia tidak bermuarah kepada hal-hal yang universal atau umum sebagaimana dalam prinsip penalaran induksi. Jadi, kriteria kebenaran mana yang harus kita gunakan dalam penalaran tertentu? Jika kita dengan koherensi, maka cocok dengan penalaran deduksi membangun argumen yang konsisten dan logis. Jika yang kita tekankan adalah pencocokan antara ide dengan fakta, maka gunakanlah korespondensi. Namun, jika yang kita gunakan adalah hal-hal yang menghasilkan hasil dan solusi yang praktis, maka kita menggunakan kebenaran pragmatis dengan metode penalaran abduksi maupun analogi. Demikian yang bisa saya sampaikan pada perkuliahan kali ini. Sampai ketemu lagi pada perkuliahan selanjutnya. Sebelum itu, jika ada yang mau berdiskusi atau bertanya, saya berikan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.